welcome back to my YouTube channel guys. Hari ini kita akan membahas video lanjutan terkait reksadana di vlog saya sebelumnya. Di vlog saya sebelumnya saya sudah membahas terkait reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Di vlog ini saya akan membahas terkait reksadana campuran, reksadana saham, dan juga reksadana indeks. Nah, saya akan memulai dari reksadana campuran. Namanya saja kita coba lihat campuran. Jadi reksadana ini merupakan campuran proporsional antara saham dan juga obligasi. Jadi proporsinya 50% obligasi, 50% saham. Nah, secara historis dan secara teori reksadana ini yield pendapatannya lebih tinggi daripada reksadana pendapatan tetap. Tapi secara resiko masih lebih rendah daripada reksadana saham. Jadi ini berada di tengah-tengah antara reksadana pendapatan tetap dan reksadana saham untuk dari yield dan juga resikonya. Nah, kemudian untuk reksadana saham ini sendiri porsi utamanya namanya juga saham. Porsi utamanya 80% terdiri dari equity atau saham, minimal 80% saham. Sisanya 20% bisa dalam bentuk obligasi ataupun instrumen investasi lainnya. Nah, reksadana saham ini cukup merupakan instrumen investasi yang sangat booming di tahun 2020 karena kita tahu di kondisi pandemi kemarin pas di bulan Maret 2020 bursa kita jatuh ke bottomnya. Nah, di sana semua saham-saham blue chip itu berada di level bottom sehingga reksadana saham yang proporsinya 80% saham itu sangat perform. Kita bisa ambil contoh pas di bulan Maret Bank BRI sahamnya jatuh sampai ke level Rp2.000. Sekarang sahamnya Bank BRI sudah di level 4.500. Jadi sudah naik beggar 100% lebih. Nah, kita bisa bayangkan jika porsi investasi saham di dalam reksadana saham itu 80% isinya adalah saham-saham seperti BRI dan kawan-kawan yang beggar 100% lebih. Makanya kita bisa lihat reksadana saham di 2020 outperform rata-rata. Jadi returnnya bisa di atas 50%, bahkan ada yang beggar di atas 100%. Nah, ada juga reksadana terakhir ini reksadana indeks. Jadi ada beberapa kalangan investor yang menganggap mereka tidak mencari return yang lebih besar daripada market IHSG. Mereka hanya pengen aku punya return minimal sama seperti IHSG. Dari konsep berpikir itulah para manajer investasi kemudian membentuk reksadana indeks. Jadi dia akan memirror komponen-komponen utama proksi-proksi penyusun dari IHSG kita. Kita tahu IHSG kita itu punya lebih dari 600-700 saham. Nah, tapi penyusun utamanya itu adalah saham-saham blue chip yang memiliki kapitalisasi saham yang besar. Contohnya porsi utamanya itu ada BCA, BRI, Mandiri, Telkom, BNI, dan kawan-kawan. Nah, itu adalah sebagai tupoksi terbesar penyusun reksadana indeks ini. Nah, kita bisa lihat ketika terjadi kejatuhan indeks di 2020, saham-saham blue chip ketika jatuh demikian dalam, indeks kita langsung terjun payung dari harga 6 ribuan menuju sampai 4 ribu. Nah, kita bisa lihat di sana betapa pengaruhnya porsi-porsi utama saham-saham penyusun daripada reksadana indeks ini. Nah, seandainya kita memberi reksadana indeks ini, maka kita sudah memirror resiko kita dan yield kita dengan market IHSG. Jadi katakanlah IHSG tahun 2020 itu perform yield, katakanlah returnnya proyeksinya misalnya 30%, maka reksadana indeks ini juga kurang lebih performance-nya adalah 30% return. Nah, reksadana ini cukup tren di kalangan milenial dan juga di kalangan investor untuk investor yang tidak terlalu ambisi mengejar return yang terlalu tinggi seperti reksadana saham yang cenderung kita salah pilih bisa anjlok. Tapi ini juga menghasilkan return yang cukup baik karena kita bisa lihat secara historis 10 tahun ke belakang IHSG kita tuh selalu growth setiap tahunnya, rata-rata mungkin sekitar 10-12,5% setiap tahunnya. Nah, jadi saya harapkan di vlog kita ini sekarang para teman-teman sekalian sudah tahu di mana kira-kira harus berinvestasi dari berbagai jenis reksadana ini. Intinya kita pahami resiko kita, pahami risk profile kita yang sudah aku bahas juga di vlog aku dengan mereview aplikasi Bibit ini. Pahami juga tujuan investasi kita. Jadi instrumen investasi yang kita pilih itu juga harus sejalan dengan tujuan investasi kita. Jangan sampai kita pengen menikah dalam 1 tahun ke depan, cuma kita belinya reksadana saham. Itu terlalu beresiko. Jika temponya atau tenornya pendek, sekitar 1,5 tahun kita taruh di pasar uang, reksadana pasar uang, seperti itu. Mungkin itu sharing saya di vlog saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.